Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman bidan, kakak bidan. Gimana nih kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kakak semua dalam keadaan sehat walafiat ya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, kali ini materi yang akan kita bahas adalah tentang sibling rivalry. Apa sih sebenarnya sibling rivalry ini? Kalau kita lihat dari gambarnya nih, ada dua anak kecil yang sambil musuhan. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai sibling rivalry ini, ada baiknya teman-teman jangan lupa subscribe channel ini dan aktifkan lonceng di sampingnya agar terus tahu mendapatkan kabar-kabar terbaru dan ilmu terbaru, updatean terbaru dari channel Dita FW, sehingga tidak ketinggalan berita-berita terkini tentang kebidanan dan kesehatan. Oke, langsung saja akan kita bahas apa sih itu sibling rivalry. Nah, yang dimaksud di sini itu adalah bisa diartikan sebagai kompetisi antar saudara kandung, baik antar saudara kandung yang berjenis kelamin sama ataupun berbeda. Kompetisi ini diwarnai oleh rasa iri, cemburu, dan persaingan, bersaing untuk mendapatkan sesuatu. Jadi mereka ini bersaing untuk mendapatkan perhatian ibu, mendapatkan mainan baru, dan lain-lainnya. Juga biasanya untuk membuktikan sesuatu seperti menjadi yang paling berprestasi, paling disayang orang tua, dan paling banyak temannya. Nah, hal ini terjadi biasanya di usia 5-11 tahun, terutama sih di usia 5 tahunan anak-anak itu. Oke? Apa sih faktor penyebab yang terjadi sehingga kecemburuan ini bisa dialami oleh anak? Banyak faktor penyebab yang terjadi. Salah satunya itu untuk menentukan pribadinya pada saudaranya. Jadi mereka ini bersaing untuk siapa sih yang lebih kuat, aku yang lebih kuat, aku yang lebih jago. Nah, itu biasa terjadi pada kakak adik. Ini tidak memandang jenis kelamin ya, maupun itu lelaki wanita atau wanita-wanita ataupun lelaki dengan lelaki. Nah, pasti mereka masih dalam konteks saudara kandung. Nah, yang kedua ini kurangnya perhatian. Jadi mereka mencari perhatian. Salah satu dari mereka mencari perhatian dari ibunya dengan memulai pertengkaran dengan adiknya atau dengan kakaknya, atau mencari perhatian dari ayahnya dan mencari perhatian dari orang-orang sekitarnya. Yang ketiga ini akan mengancam hubungan antara anak dan orang tuanya terancam. Adanya konflik internal sebagai penyebab frustasi dari si anak tadi. Nah, ketidaktahuan untuk mendapatkan perhatian atau memulai permainan. Jadi, karena ketidaktahuan anak tadi, mereka memulai ataupun mencari-cari perhatian itu dengan berebut permainan ataupun saling dorong dengan temannya, padahal ingin memulai bermain atau ingin mencari perhatian orang tua, tapi dengan menjatuhkan barang sesuatu yang mungkin bisa berakibat fatal terhadap adiknya ataupun kakaknya. Nah, itu otomatis berkurang. Barang-barang lamanya pasti akan digunakan dengan adik baru. Nah, keinginan ini yang paling tidak disukai olehnya. Ini dapat memunculkan persaingan dengan adiknya tersebut demi mendapatkan perhatian ibunya. Jadi dia menganggap bahwa dia ini tidak istimewa lagi. Karena semua perhatian, semua mainan, semua barang-barangnya itu otomatis teralihkan kepada sang adik baru. Dampak sibling rivalry ini bila terus-menerus terjadi dan tidak ditangani dengan baik, nah, persaingan ini akan berdampak buruk pada diri anak itu sendiri. Juga, interaksi dengan orang tua juga pasti memburuk karena tidak dapat diatasi dengan baik. Nah, juga interaksi dengan saudara kandungnya juga buruk, interaksi dengan lingkungannya juga sangat berpengaruh di luar keluarga.
Orang tua tentu saja memegang peranan penting akan hal ini. Beberapa dapat diperhatikan. Jadi hal yang harus dilakukan orang tua itu seperti menghargai keunikan setiap anak. Salah satu perilaku yang cukup sering dilakukan orang tua adalah membanding-bandingkan. Tidak selalu pakai kata lebih dari atau kurang dari. Contohnya begini kalimatnya. Kakak kamu itu gak pernah ngerepotin mama. Atau bahasa yang lebih menyakitkan. Contoh dong adikmu itu juara kelas terus. Atau yang lebih parahnya membandingkan anak dengan anak tetangga. Lihat tuh anak tetangga. Rajin. Nah, itu pasti sering dialami oleh teman-teman bidan atau bahkan masih dialami sampai dengan saat ini. Cara mengatasinya, yang pertama itu tadi, tidak membandingkan. Yang kedua, membiarkan anak untuk menjadi diri sendiri. Jadi, biarkanlah dia mengeksplor dirinya dengan berbagai kegiatan, sehingga dia tahu bagaimana maunya untuk menjadi dirinya sendiri. Ajarkan anak untuk menghargai orang lain. Yang keempat itu bersikap adil sesuai kebutuhan si anak. Jadi memberikan perhatian dan kasih sayang yang proporsional untuk setiap anak. Nah, jadi maksud mengartikan adil ini yaitu apakah ibu sudah memeluk adik atau kakak. Nah, jadi ketika si ibu sudah memeluk adiknya, kakak juga harus dipeluk pada saat itu. Atau saat anak pertama ulang tahun dan dapat kado, adik juga harus dapat kado. Nah, jadi setiap anak mendapatkan porsi untuk kasih sayang dan perhatian orang tua. Menyediakan waktu berinteraksi, tidak hanya perhatian, penerapan disiplin juga ada porsinya untuk anak. Jadi menghindari adanya anak favorit ayah atau anak emas ibu akan membantu setiap anak merasa diperdulikan. Jadi ibu harus lebih jeli melihat apa kebutuhan anak agar dia tidak merasa dibeda-bedakan. Nah, yang kelima itu ada tidak terlalu campur tangan terhadap permasalahan anak. Biasa ibu-ibu kalau adik dan kakak berkelahi pasti selalu ngalah lah kak sama adik, itulah kalimat yang paling sering kita dengar jika ada pertengkaran antara saudara. Nah, yang terakhir itu memberikan masukan untuk dapat menerima kekurangan dan kelebihan diri sendiri dari orang lain. Jadi sharing terhadap teman lain, seorang ibu juga membutuhkan pendapat dan masukan dari orang-orang lain untuk mengatasi bagaimana cara sibling rivalry ini terhadap anaknya. Karena mengakui dan menerima perasaan setiap anak, termasuk perasaan kesalnya ataupun marahnya, itu harus diakui seorang orang tua. Karena wajar jika anak-anak merasa kesal pada orang tuanya ataupun saudara kandungnya. Tapi jika mengabaikan begitu saja perasaan mereka, itu akan menyakitinya. Mengakui perasaan anak pada saat itu tanpa menghakimi benar atau salah, itu lebih membantu anak belajar untuk menguasai emosinya. Jadi anak-anak akan terus belajar bahwa meskipun kesal pada saudara kandungnya, tidak harus diikuti dengan memukul saudara kandungnya. Begitulah kira-kira cara mengatasinya. Persaingan antara saudara kandung mungkin tidak dapat dihindari, tetapi bisa diatasi dengan cara yang sehat. Hubungan dengan saudara kandung adalah salah satu hubungan yang paling lama dimiliki selain hubungan dengan orang tua. Nah, jadi memiliki hubungan yang mendalam dan bermakna dengan saudara kandung akan menjadi salah satu dukungan utama saat setiap orang mengalami kesulitan dan tantangan di dalam hidupnya. Jadi orang tua di sini berperan sangat penting untuk menangani konflik. Kenapa? Karena hubungan yang paling lama itu adalah hubungan dengan saudara kandung selain hubungan dengan orang tua. Nah, ketika memiliki hubungan yang mendalam, hubungan yang baik dari kecil ditanamkan oleh orang tua, nah itu akan sangat-sangat berdampak baik terhadap kehidupan emosional keduanya di kemudian hari pada saat dewasa. Setiap orang akan mengalami kesulitan dan tantangan hidup serta perubahan hidup. Tetapi ketika dia memiliki kakak, dia memiliki adik yang selalu mensupportnya, dia memiliki keluarga yang selalu mendukungnya, semua permasalahan kehidupannya itu akan gampang diatasi. Itu tadi materi sibling rivalry yang kita bahas dalam kuliah singkat kali ini. Semoga bermanfaat untuk orang tua baru dan calon orang tua. Nah, semoga materi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman sekalian.
Nah, saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.